Ya, kita bisa menggunakan adjektif ya untuk memberikan informasi mengenai kata benda. Ya, sebagai contohnya, untuk menjelaskan tentang seseorang, tentang tempat atau bangunan atau tempat place ya. Contohnya, ya, she is a busy woman. Jadi adjektif ini biasanya digunakan sebelum kata benda ya. Jadi busy ini menjelaskan kata bendanya. Busy itu kata sifat. Ya, untuk kemudian he is a busy man. Ya. Jadi busy di sini adalah adjektif ya atau kata sifat. Are the same for male and female nouns. Jadi busy ini kata sifatnya adalah sama ya untuk laki-laki dan perempuan, katanya digunakan adalah sama. Selanjutnya, it is a busy town. Ya, these are busy streets. Jadi adjektif ini are the same for singular and plural noun. Jadi kata sifat di sini bentuknya sama ya, baik untuk kata untuk tunggal, untuk satu dan jamak untuk lebih dari satu. Ya, selanjutnya ini adalah vocabulary adjective ya. Ada old artinya tua, new artinya baru, beautiful. New itu baru, beautiful itu indah, horrible itu buruk gitu ya. Busy, apa busy? Ramai, quiet, ramai. Small kecil, big besar. Selanjutnya coba Kak Titi ya urutkan ini menjadi sesuai dengan urutannya di atas ini. Yang pertama sebagai contoh, this is a beautiful town. Yang sebagai contoh, yang satu number one, kira-kira apa nih? Number one, he is a horrible man. Ya, number two. Number two, they are small children. Ya, number three. Number three, my uncle is a quiet man. Ya, number four. Number four, there is a large cake. Number five. Number five, these are my old shoes. Ya, number four. Number six. Number six, there is a new supermarket. Number seven. Number seven, you walk in an old museum. Ya, you Benar work nggak, Miss? in an old museum, betul ya. Selanjutnya coba dibaca ini yang 25.8.5. Okay. Hi, I'm Paolo. I live and work in a small town. There are some beautiful old buildings there and lots of hotels too. I work in a large restaurant near the river. I'm a waiter and my friend is the chef. The restaurant is busy every evening and my job is horrible, but the food is beautiful. I eat there every day. Nah, busy, bukan busi, Busy. 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 Ya, busy. Ya, I live. Nah, dari semua passage ini ya, atau inilah ya artikel atau apa paragraf ini ada kata yang tidak kamu tahu nggak? Apa tadi? Near the river, dekat sungai ya, Miss ya? Ya, dekat dengan sungai. Ada lagi? Some beautiful is the chef at the restaurant. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, selanjutnya kita akan apa? Ya, sebentar. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk lain ya untuk menggunakan adjektif. Ya, yang ini adalah the town is busy. Di kota itu sangat sibuk ya. Kita bisa menggunakan adjektifnya itu di belakang dari kalimat ya. Setelah to be. Selanjutnya South Bay is a busy town. Ya. Jadi kata sifatnya di sini sebelum kata benda.
Oh Dan gitu. selain itu, it is busy. Ya, kita bisa menggantikan kata benda dengan kata ganti. Jadi it is busy. Selanjutnya latihannya ya, Kak. Ya, menggunakan apa? Jadi contohnya, Rome is an old city. Jadi the city is old. It is old. Jadi kita menggunakan bermacam-macam atau 3 jenis kalimat ya untuk penggunaan adjective ini tadi. Untuk penggunaan ini adjective. Jadi she is busy nurse. Jadi berubah menjadi apa di sini? The She is, nurse. ya, The nurse is busy. 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 Oh ya. Ya. Nurse is busy. Ya, selanjutnya di sini. It is a busy nurse. Ya, lanjut number 2. Number 2, the dog is quiet. It is a quiet dog. Number 3. Mana tadi? The patient is new. It is a new patient. Are new. Oh iya, are new. It is a new patient. Bukan it is, kan are. Oh gitu. There are a new patient. Itu benar nggak, Miss? Salah deh. Jadi kan kalau dilihat ini kan contohnya yang pertama. Rome is an old city. Jadi belakangnya dulu. The city is old. Jadi kalau ini, they are new patient. The patient Are new. Ya. New. Nah, kalau di gini, It kalau is a dalam new. It is a new patient. Benar nggak, Miss? Bukan it is. There are. Sebenarnya it is old ini kan menggambarkan it is-nya itu kan tentang city-nya kan. Jadi kalau di sini jadi there are new menggambarkan passion-nya. Bendanya. Jadi apa? There are new. There are new apa? New patient. Jadi sebentar. There are. Jadi kan menggambarkan passion-nya kan. The patient, ya, the patient are new. The patient. Oh gitu. The Ya, jadi patient kan kalau are new. nomor 1 tadi kan the nurse. The nurse is iya. busy. The dog is quiet. Jadi the patient are new. Are new. Ya, selanjutnya number 4. The town is horrible. The town, bukan town. Town. The town is horrible. It is a sama ya. It is a horrible town juga, Miss. The town is horrible. Kan ini it is a horrible town. Jadi di sini the town is horrible. Kalau yang ini? Kalau yang itu sama nggak, Miss? It is a horrible town. Atau beda? Beda. It is. Its town is horrible gitu. Nah, kalau di sini kamu lihat ya, kan the city is old. Jadi it is old. Kalau yang tadi di sini apa tadi? The town is horrible. Is a horrible. Horrible, ya kan? Jadi di sini? It is horrible, gitu. It is horrible. Ya. Horrible, gitu. Lanjutnya. The car is a beautiful. The apa? The car. Ya. Car. The car is beautiful. Ya, selanjutnya. It is beautiful.
It is beautiful. Ya, Beautiful. ya. Selanjutnya kita masuk ke places and scenery. Scenery maksudnya apa? Scenery. Scenery. Hmm. Kayak apa ya? Scenery ya, Skenario gitu. bukan scenery tapi scenery. Jadi C-nya nggak dibaca. Scenery. Scenery ini artinya pemandangan. Scenery itu kayak pemandangan. Scenery pemandangan. Bedanya apa dengan view? View. Nggak tahu, Miss. View artinya apa? View juga kayak pemandangan kan? Beda view dan scenery apa? Bedanya kalau scenery nggak Bukan tahu deh, Miss. scenery. 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 Jadi C-nya nggak dibaca. Oh Scenery. iya. Jadi Kalau kalau view itu benar. dilihat dari posisi tertentu. Kalau scenery. Kalau scenery apa ya? Jadi kalau view itu pemandangan, ya kalau scenery itu lebih kayak suasana atau latar belakangnya. Oh, scenery latar belakang. Background. Oke. Ya kita bisa lihat ada apa aja nih. Ada pantai, laut. Sun itu kastil ya? Pasir. Pasir. Oh, pasir. Kalau castle Pasir. itu istana. Kalau istana apa? Istana pasir jadi sand castle kan. Oh iya, sand castle. Nah, kalau grass apa? Mana nih? Ini grass. Grass? Oh iya. Apa? Oh, grass. Sorry, aku zoom tadi. Grass itu rumput. Kalau countryside? Countryside itu padang rumput nggak sih? Pedesaan. Oh, padang pedesaan. Tree apa? Tree pohon. Hill? Hill pegunungan nggak sih? Bukit. Oh, bukit. River? River sungai. Mountain gunung. Mountain? Mountain. Ya, lake? Lake danau. Sky langit. Cloud awan. Ya. Coba dibaca lagi yang ini. Read the postcard. Okay. Hi Veronica. Where in the countryside? Countryside. This week on vacation. It's really beautiful. The lake near the hotel is large, but the water is cold. We walk in the mountain every day and eat at the restaurant every night. Hope the beach is fun. Is it busy or quiet? See you Ya. soon, Tamara. Jadi ini yang kata yang di highlight ini itu spellingnya salah. Ya, salah. Jadi spellingnya kita benerin ya. Jadi kalau yang pertama kan countryside. Yang kedua ini apa? Beautiful. Yang ini? B-E-A-U. Ya. Itu apa nih? Like L-A-K-E. Ya, yang ini? Large L-A-R-J-E. Ya, yang ini? Mountain kurang A. Restoran kurang U. Yang ini? Beach kurang A. Yang ini? BC harusnya ada U. Yang ini? Quiet Ya. kurang E. Betul ya, Kak. Oke, coba yang ini. Jadi ini mengisi kata-kata yang kosong ini ya. Dan harus dibaca dengan nyaring. Contohnya adalah the lakes are beautiful and the mountain is large. Ya. Yang number one apa number one? Number one, the countryside are quiet and the trees is beautiful. Bener gitu, Miss? Kebalik. Countryside kan nggak ada bentuk pluralnya, tapi trees ada bentuk pluralnya. Oh iya. Jadi gimana? Berarti the countryside is quiet and the trees are beautiful. Ya, number two. Oh gitu.
The city, sebentar. Oh ya, the city is horrible and the people are busy. Ya, karena people itu kan bentuk jamak ya. Kalau dia singular itu kan person. Ya. Selanjutnya number 3. The hotel are new and the swimming pool is large. Hotel kan nggak ada bentuk jamak S-nya di belakang. Jadi pakai is. ya. The hotel is berarti keduanya pakai is nggak apa-apa, Miss. The hotel is new and the swimming pool is large. Ya, number 4. Number 4. The beach is big and the cafes bacanya gimana, Miss? Cafes and the cafes are busy. Yeah, the beach is big and the cafes are busy. Number 5. Number 5. The city is old and the buildings are beautiful. Ya, betul ya. Ya, selanjutnya kita menggunakan using quantity phrases ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu memiliki banyak sekali perbedaan frase ya untuk jumlah atau quantity ketika kita menyebutkan angka yang tepat ya. Tapi belum tentu tidak tahu nih berapa banyak. Tapi belum tentu is not known, tapi belum ketahuan tuh berapa. Ya, jadi kita bisa menggunakan some, a few, dan lots of ya di sini. Jadi yang pertama adalah there are some buildings. Jadi penggunaan some ini ya ketika di sana itu ada lebih dari satu ya bangunannya maksudnya. Lebih dari satu dalam konteksnya ini, dalam kalimat ini adalah bangunannya. Tapi kamu nggak tahu ada berapa banyak. Ya, jadi kamu bisa menggunakan some. Ada lebih dari satu, tapi nggak tahu berapa jumlahnya yang pasti. Ya, there are some buildings. Nah, kalau kamu menggunakan a few, di sini kamu bisa menggunakan a few untuk angka yang jumlahnya itu kecil, yang sedikit. Artinya a few itu artinya sedikit. There are a few buildings, ada sedikit gedung, gitu ya. Beberapa ya sama sih sebenarnya. Some itu kan beberapa. Ya, kemudian lots of, di sini kita bisa menggunakan lots of itu untuk angka yang tinggi, ya, large number. Jadi there are lots of buildings. Angka yang tinggi itu maksudnya banyak gitu loh. Lots of itu kan artinya banyak, ya. Kalau some itu artinya beberapa, a few itu artinya sedikit. Ya, coba dibaca ini Kak Titi untuk further examples using quantity phrases. There are some trees. There are lots of mountains. Yeah. There are lots of people. Yeah. There are a few cars. Yeah. Nah, sekarang kita masuk ke listening section ya, Kak ya. Nah, di sini kita akan mendengarkan audio ya dan kita akan nomorin ya setiap gambar-gambar di sini yang ada alfabetnya diberikan nomor ya sesuai dengan ketika dideskripsikan sesuai dengan urutannya ya. Sebentar. Kalau mau ambil bolpen sama kertas juga boleh ya. This is a big city. Kedengeran nggak suaranya? There are lots of buildings and people. Diulang ya. This is a big city. There are large building and people. Yang mana? Nomor 1 C. Ya. Selanjutnya kita masuk ke number 2. So quiet. I love coming here with the children. The sand is beautiful, and there are only a few people. Yang mana, Kak? Few people. A bukan sih, Kak? Hah? A? Ya, the beach ya. Yeah, the beach. Ya. Selanjutnya number 3. This part of the countryside is wonderful.
very quiet. There are only a few cows. There are some hills. They are beautiful. Yang mana? There are some E? Maksudnya I. ya huruf E. Ya, I ya maksudnya. Iya, yes, A, B, C, Oke. D, E. Soalnya tadi kan kita baca E untuk A. Oke, Mhm. selanjutnya number 4. Is old and quiet. There are some stores, but it's never noisy. Noisy. Yang mana? Sebentar. D. Lanjut number 5. Quiet. The Canadian countryside is amazing. There are lots and lots of lakes and mountains. So many sports to do. And so much nature to see. Yang mana, Kak? B. Large lake and mountain. Ya, karena ada lake ya. Lake. Number 6. This beautiful village has some old trees in the main street. There are a few stores, but not a lot of tourists, so it's really quiet. Ya, gambarnya udah tinggal satu ya, Kak ya. Iya. All Yang trees in Ya, kan ada trees ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan untuk menggambarkan gambar di samping. Ya, kita akan menulis nih ya, atau menulis atau mengatakan ya, write sentences ya, menuliskan kalimat tentang gambar di samping yang menggunakan a few, some, atau lots of. Ya, contohnya adalah there are some trees. Some trees. Artinya ada beberapa pohon. Kalau people pakainya yang mana people? There are Number lots 1. of people. Ya, there are a lot of people. Number 2. Number 2, there are a few Buildings. Ya, No. Some few apa? Some. Few itu sedikit ya. Kalau some itu beberapa, tapi kita nggak tahu jumlah persisnya. Ya, kalau a gitu. few itu artinya sedikit. Ya, kalau tadi apa? Lots of kan banyak. A lot of banyak ya. Selanjutnya kalau buildings. Building a few nggak sih, Miss? Ya, kalau cars. Cars a few juga. Cars ya. Parks. Park a few juga. Ya, betul, a few parks ya. Oke, selanjutnya kita ada melihat ini tabel di samping. Ya, terus kita bisa menggunakan a few, some, atau lots of berdasarkan dari gambar di samping. Ya, contoh pertama, in green points there are a few buildings and lots of people. Ya, karena ini green point ya. Ini ada a few dan lots of people. Untuk number 1, apa kira-kira Kak Titi? Number 1, in the tree there are a few birds and some apples. Some Ya, apples. kalau a few tetap harus pakai S ya. Oh gitu. Birds. A few birds and some apples. Ya, number 2. In the sea, there are a few people and lot of fish. Fish. Ya, number 3. In the countryside, there are some peoples and lots of trees. Ya. People itu kan udah bentuk jamak, Kak. Jadi nggak perlu lagi ditambahin S. Oh iya. Oh Karena gitu ya. kalau satu orang itu person. Person. Bentuk tunggalnya person. Bentuk jamaknya people. Jadi nggak usah ditambahin S ya. Jadi gimana? Diulang lagi, Kak. In the countryside, there are some people and lots of trees.
Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi giving reason. Ya, giving reason. Jadi, bagaimana caranya kita memberikan alasan. Ya. Nah, kita bisa menggunakan conjunction because untuk memberikan reason atau alasan untuk sesuatu hal. Ya, terus kita juga bisa menggunakan because itu untuk menjawab pertanyaan kenapa atau why. Ya. Jadi contohnya kalimatnya adalah I live in the countryside because it's beautiful. Jadi di sini kita bisa menggunakan main clause. Main clause itu countryside, ya. Klausa utama. Ya, kemudian kita bisa menggunakan because karena because ini use because before you give the reason. Jadi kita sebelum kita masuk ke alasannya, kita harus tambahkan kata because karena because itu kan arti karena. Ya. This is the reason. Jadi karena apa? Karena it's beautiful. I live in the countryside because it's beautiful. Jadi alasannya adalah beautiful. It's beautiful. Ya. Oke, selanjutnya untuk further examples-nya coba dibaca Kak Titi. It is a noisy town because there are lots of cars. Ya, number 2. Yang selanjutnya yang My kedua. village is quiet because My village is quiet because there are only a few families here. Ya, selanjutnya. The nurse is busy because there are lots of patients. Ya, betul ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Sebenarnya ini soal listen to the audio. Oke, kita akan dengarkan dulu ya. Dengarkan ke audio, jadi kita masuk ke listening section 26.3. My son Pablo is... Bentar, diulang. I'm Ben. There is a restaurant near my office. Ya, ini masih I contoh ya. go there once a week because my friend is the chef. The food is really good. Ya. Jadi apa? Ben Yes, his goes friend to the is the restaurant chef. because His friend is the chef. ya, his friend is the chef. Selanjutnya, soal number 1. I live in Newport. It's a busy town, and there are lots of beautiful houses. But I live there because that's where my family is. Apa jawabannya? Because his family lives there. Lives there. Lives Yeah. there. Number 2, coba ya. My name's Marina. I don't work inside in an office. I work outside every day. I work with animals on a farm. Apa nih, Kak? Number 2. I work with animal and a farm. She is a farmer. Ya, Marina works outside because she's a farmer. She is a farmer. Number 3. I'm Lynn. I get up early at 6 a.m. every day because I go swimming at the pool. It's so early that I see the sunrise every morning. Apa, Kak? Go swimming. Lynn get up at 6 a.m. because she goes swimming. Ya. Selanjutnya number 4. My name's Ho. I'm a businessman. I have 2 computers. My desktop computer has a large screen, but I use my laptop now because it is new. Yang mana, Kak? Ho uses his laptop because it's new. Ya. Ho uses his laptop because it's new. Selanjutnya number 5. My son Pablo is a doctor because
he's very good with people. My daughter, Lucia, is a teacher. She works with children. Jawabannya apa? Pablo is a doctor because he is good with people. Good with people. With people. Ya, lanjut number 6. My name's Annie. I go to Boston on the weekends because my aunt lives there. She's a lawyer, and her husband is a chef. Yang mana, Kak? Annie goes to Boston because her aunt lives there. Boston. Boston. Ya, selanjutnya the last one. The countryside is beautiful and quiet because not a lot of people live there. There are lots of animals and trees. Yang mana? Their countryside is quiet because there aren't lots of people. There aren't, ya, lots of people. Ya, tuh ya. Selanjutnya kita masuk ke vocabulary around the house. Ya, ada yang kamu baru tahu sekarang? Nggak ada, Miss. Sudah tahu. Mungkin block of flat aku baru ngerti. Ya, block of flats ya itu UK. Kemudian kalau apartemen block itu US. Ya, selanjutnya oke, yang lain udah tahu ya. Ya, kalau yang ini apa? Couch, sofa. Oh itu sofa US sama couch. Nah itu couch juga baru ngerti. Couch, ya bacanya couch. Couch itu sofa tapi Couch, dalam bahasa sofa. American ya, US. Kalau sofa itu British. Kalau armchair, tahu nggak armchair? Nggak ngerti juga. Itu kursi. Maksudnya kursi apa itu, Miss? Kursi sofa gitu, bukan sofa ya. Kursi yang ada taruh tempat pergelangan tangannya tuh yang tinggi ke atas. Oh gitu. Jadi kursinya kayak gini tuh. Jadi kalau chair biasa itu nggak ada yang tempat pergelangan tangannya gitu, Miss? Iya, nggak ada. Jadi kalau yang ada pergelangan tangannya bentuknya kayak gini. Ya, aku kasih tahu sebentar ya gambarnya. Contoh gambarnya armchair itu seperti apa? Armchair. Kayak gini. Bisa lihat nggak gambarnya? Bisa lihat nggak gambarnya? Mana, Miss? Kelihatan Nggak ngelihat, nggak kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Loading, Miss. Oh iya, ngerti. Ya, ini kan ada Kelihatan. bagian tempat dudukan tangannya gitu loh. Ya, yang kayak gini juga termasuk armchair. Tapi pada umumnya yang Oh, kayak kayu gini, gitu juga termasuk armchair ya? ya, yang ada tempat ininya nih, ya, tangannya gitu ya. Biasanya yang kayak gini sih yang disebut armchair. Kayak gini. Ini juga sih termasuk ya. Armchair juga ya. Jadi yang ada tempat naruh tangannya gitu loh. Yang bagian tangannya itu tinggi. Jadi kalau chair gitu biasa, dia nggak ada tempat tangannya. Makanya Kayak bangku gini. sekolah gitu ya, Miss ya? Kayak gini juga ada nih. Kayak gini kan juga sering kan. Fabric armchair, plastik. Ya. Kalau kayak gini, ini disebut chair biasa aja. Lounge chair. Ini juga chair biasa. Ya. Ini juga chair biasa. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke ini lagi. Vocabulary tentang around the house. Ada lagi nggak yang baru tahu sekarang? Bentar, nggak kelihatan, Miss. Oh, bentar. Sekarang kelihatan nggak? Loading. Oh, ini. Kelihatan nih. Apa? Ada yang baru tahu sekarang?
Attic, attic, Attic itu loteng. oh loteng. Jadi kalau di luar negeri ya, atticnya itu lotengnya itu dimanfaatkan ya. Biasanya untuk tempat tidur atau tempat untuk bekerja, gini study room gitu ya. Jadi dimanfaatkan. Attic. Selain dari itu ada lagi nggak Kak? Yang baru tahu sekarang? Bedanya roof sama balkon tuh apa, Miss? Oh, balkon. Top. Balkon itu yang bentar, kayak gimana ya jelasinnya? Kalau roof kan atap, ya kan? Kalau balkon tuh kayak gini, sebentar. Aku kasih gambar aja kali ya. Balkon, bisa lihat nggak? Gak bisa, Miss. Jadi kalau pindah-pindah gini suka nggak kelihatan nih. Coba bentar. Sekarang kelihatan nggak? Oh ya, yang ngerti itu. Ya, ini balkon. Beda kan sama roof? Oh gitu ya. Kalau rooftop beda apa? sih. Rooftop. Berarti kalau roof itu, iya maka kalau rooftop itu yang Nah, ini kalau roof kayak gini. maksudnya roof dijadiin balkon. Oh, Roof roof dijadiin balkon namanya rooftop. Tuh, kayak gini. bener berarti. Ini rooftop ya. Biasanya Yang di ada kafe-kafe jendelanya itu ya. kan biasanya ada di kafe-kafe. Nah, ini kalau roof dijadiin balkon, belum pernah dengar. Masa roof balkon? Bentar, roof balkoni. Iya kayak roof Kayak balkon. gini maksudnya. Nih. Jadi di atapnya itu ada Oh, ada balkonnya kayak gininya. rooftop gitu. Kayak gininya ini. Iya. Iya Nggak ada kayak umum. gitu. Kayak ada tempat nongkrong lah. Ada tempat nongkrong ya. Tapi kalau di Indonesia jarang ya ada ya. Mungkin untuk Jarang, rumah-rumah iya. mewah aja kayaknya. Nah, kalau kayak gini kan juga jarang kan di Indonesia. Jarang, Miss. Nggak umum ya. Atau kayak gini juga kan nggak umum. Mungkin luar negeri kali ya. Jadi kalau di luar negeri, etiknya itu benar-benar dimanfaatkan. Kayak gini. Kalau kita kan dibiarin Tidak kosong. terlalu pintar orang-orangnya ya, Miss ya. Nah, kayak gini jadinya. Cantik ya. Ya, jadi rumahnya itu mereka terbuat dari kayu. Ya. Kayak gitu. Ada juga sih yang kosong. Gitu. Ini Indonesia nih biasanya ya. Oke. Selanjutnya kita balik Kalau ke di Indonesia materi. udah umum. Ya. Bedanya yard sama garden ya. Udah tahu ya? Yard halaman belakang. Sama artinya. Halaman. Yard itu lebih ke US, Sama ya, kalau Miss? garden itu UK. Bedanya closet sama wardrobe apa? Oh gitu. Closet. Miss nggak kelihatan loh, layarnya masih yang tadi kok. Sebentar. Ini kan kadang-kadang dia suka berubah. Kalau berubah-berubah gitu nggak kelihatan lagi. Sekarang kelihatan nggak? Ya, sudah. Ya. Closet sama wardrobe itu sama, cuma Closet beda sama istilah aja. wardrobe. Lemari pakaian. Oh, cuma beda UK sama US aja. Iya. Terus ini stove sama cooker. Ini artinya stove itu kompor ya. Perbedaan istilah aja. Oh gitu. Nah, kalau yang ini kebalik ya. Fridge itu US, refrigerator itu UK. UK. Tapi kebanyakan pakai refrigerator deh misalnya ya, Mas ya. Ya, itu UK. Fridge itu jarang ya, US soalnya. Oke. Lain dari itu, ada lagi yang baru tahu? Nggak ada? Atau ada? Nggak ada ya, Miss. Ini ya, kalau tangga itu stairs, kalau atas, kalau misalnya lantai bawah itu namanya downstairs, lantai atas namanya upstairs. Nah, lantai ini basement tahu ya, kalau di luar negeri umumnya Amerika itu dia ada basementnya. Ya. Ya, jadi basement itu bawah tanah. Ya, bawah tanah itu biasanya untuk nyimpen makanan. Oh gitu.
Tapi kadang-kadang suka disalahgunakan ya, salah fungsikan buat jadi penyekapan orang-orang gitu ya. Makanya orang-orang tuh suka hilang, terus nggak ketemu di mana, jadi disembunyiin di basement. Gitu, ya Kak. Jadi kalau di luar negeri udah wajar ya, Miss, kalau punya basement gitu. Wajar, mereka umumnya punya basement dan ada bunker Kak. Di Amerika ya khususnya ada bunker. Oh Jadi gitu. Jadi bunker sudah ini siap kayak siap sedia gitu ya, Miss ya. karena di luar negeri kayak di Amerika itu kan ada disaster ya. Bencana alamnya itu lebih hebat daripada kita. Ada tornado. Jadi kayak tornado itu kayak angin puting beliung tapi yang hebatnya itu loh, yang dahsyat luar biasa itu ya. Nah, itu bisa ngehancurin berapa rumah. Jadi akhirnya mereka tuh punya bunker. Bunker itu tahu nggak apa? Bunker itu buat apa sih yang kayak dari besi itu kan? Kalau di Indonesia kan kalau yang ada gunung meletus, ada gempa gitu. Bukan dari besi. Ini nih, bentar aku kasih lihat ya. Ini bunker. Selain di Amerika, di Jerman juga banyak ya. Nih, bisa lihat nggak? Bisa. Ya, jadi apa nih? Menurut kamu bunker itu apa artinya? Bunker kayak tempat persembunyian nggak sih, Miss? Iya, ya, tempat persembunyian sementara gitu. Nah, biasanya ini untuk apa? Ada yang bilang katanya sih untuk bunker kiamat ya, tapi nggak tahu juga sih. Biasanya untuk nuklir ya, bunker nuklir. Gitu. Bunker. Itu ada bunker juga yang futuristic design. Kayak gini. Ya. Jadi sudah lengkap ya, Miss ya, di dalam Ya. bunkernya. Ya, tapi umumnya sih biasa aja, cuma kayak begini atau kayak begini, sederhana gitu. Cuma kayak basement tapi letaknya itu bukan ya di bawah tanah gitu. Tapi dia bentuknya tuh kalau basement sama bunker beda kan ya. Kalau basement tau kan? Basement. Kalau basement tuh kan kayak gini. Dia benar-benar di bawah. Tapi kalau bunker dia itu posisinya bukan di bawahnya rumah, tapi di luar dari rumah. Dia itu biasanya tempat untuk Di militer luar dari gini. rumah. Ya, kalau untuk tempat militer kan kayak gini. Terus kalau untuk Ya. ada macam-macam ya. Jadi fungsinya itu banyak sebenarnya. Kalau misalnya rumah Amerika, kalau misalnya suka nonton TikTok tuh kan pernah ada ya namanya tiba-tiba lewat tuh ada yang pakai bunker gitu. Jadi kalau di luar negeri khususnya Amerika itu banyak bunker. Kalau Jerman juga ada sih Banyak bunker. bunker-bunker ya, Miss. Banyak bunker ya. Bunker-bunker tuh kayak gini. Jadi dia itu fungsinya untuk apa ya? Untuk ini apa namanya ya? Menghindari bencana alam seperti tornado. Karena tornado, kalau di sini kan nggak ada ya tornado. Nggak ada. Tornado. Di tornado tuh kayak gitu tuh. Ya. Serem deh. Jadi rumahnya bisa hancur ya, Miss? Iya, bisa hancur. Makanya kenapa rumahnya orang Amerika tuh terbuat dari kayu. Tahu nggak kenapa? Biar kalau hancur gampang bersihinnya gitu nggak sih? Iya, sama. Kalau hancur, bukan gampang bersihinnya, gampang bangunnya lagi. Jadi, Gampang bangunnya lagi. sama kayak di Jepang. Rumah-rumah Jepang kan gitu ya. Karena di Jepang juga ada tornado. Rumah Jepang. Jepang banyak kayu sih. Memang kalau di Jepang kan cuma pintunya pun cuma sliding kayak gitu. Ya, cuma kayak gitu doang. Ya. Kalau kita doang, ya kayaknya dari bata gitu ya. Rumah kita dari bata. Rumah di Indonesia dari bata. Tapi kalau rumah di Jepang tuh rata-rata kayak gini doang. Sederhana. Gitu. Oke, kita balik lagi nih ya ke materi. Jadi itu ya, kelas info. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang the things I have. Ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang
sesuatu hal yang kita punya, kita bisa menggunakan I have. I have itu artinya aku memiliki. Aku memiliki sebuah garasi, ya. Dia memiliki sebuah halaman, ya, atau satu halaman. Nah, untuk membentuk, ya, untuk membentuk statement pernyataan menggunakan have itu seperti ini ya. Jadi kalau I, you, we, sama they, maka kita bisa menggunakan have. Tapi kalau he, she, dan it, maka bisa menggunakan has. Coba ini. Kita isi dulu kata yang kosong ini dengan have atau has. Disesuaikan dengan subjeknya. Seperti contoh ya, gambar yang pertama, I have a house. Yang kedua apa? They have a car. Ya, yang kedua, sorry. Number 2, you have a chair. Ya, number 3. Number 3, he has a dog. Number 4. Number 4, we have a daughter. Ya, number 5. Number 5, it has a door. Ya, it has a door. A door, yes. Nah, selanjutnya ini ada bacaan. Ya, coba dibaca dulu tentang iklan. Read the advertisement and answer the question. Properties to rent. Riverside apartment, $800. Dollarnya Maksudnya pakai dollars. Dollars Ya. per month. Ya, Gimana per Miss? month. Bacanya gimana Miss? Per month. Per month. Ya. Per month. Ya. This old apartment is on the first floor of Riverside House. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. There's a beautiful park next door. Ya, stop dulu ya. Jadi bedroom, bedroom itu soundnya lebih ke A. Bedroom. Bedroom. Tapi kalau bathroom, dia soundnya lebih ke A. Bathrooms. Terus ada TH-nya. Bathroom. Kalau yang tadi kan bed. Ya, kalau yang ini bathrooms. Bad. Ya. Lanjut. Lakeview. Lakeview, $900 per month. Per month. Month. Ya. Per month. Ya. This house is on a quiet street next to a lake. It has 2 bedrooms and a big kitchen in the basement. It also has a beautiful yard, but there's no garage. Ya, stop dulu. Ya, tadi ada yang kurang S yaitu bedroom. Bedroom. Iya, bedrooms, yes. Oke, lanjut. Stonehill, $1,500 per month. Ya. This house is in the old part of Bridgewater. Bridgewater. It has 4 bedrooms and a bathroom with a bathtub and a shower. It also has a big kitchen. All the furniture is new and stylish. Ya, masih ada yang tadi yang kurang S-nya yaitu bedrooms. Oh iya, bedrooms. Oke, Ya. Oke, selanjutnya dijawab nih pertanyaan di samping. Contohnya adalah Riverside apartment has 4 bedrooms. Jadi ini false ya, karena seharusnya Riverside apartment hanya memiliki berapa? 3 bedrooms ya. 3 bedrooms. Number 1. Number 1, Riverside apartment has 1 bathroom. False. Harusnya ada berapa? Seharusnya 2 bedroom. Ya. Number 2 bedroom. Yes. Number 2, Lakeview has a yard. True. Ya. Lanjut. Yes. Number 3, Lakeview has a garage. False. There is no garage. Ya. Lanjut. Number 4, Stonehill has 5 bedrooms. False. Harusnya. It has 4 bedrooms. Ya. Lanjut. 4 bedrooms.
Number 5, Stone Hill has a shower. True? True. Yes, true. Big, oh, sorry. A shower. Stone A Hill. shower, Stone Hill, with a bathtub and a shower. Yeah. Lanjut, the last one. Number 6, Stone Hill has a kitchen. Yes, it also has a big kitchen. True. Yes. True ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini. Ya. Untuk penggunaan have untuk kalimat negatif. Jadi meskipun have ini adalah irregular, ya, its negative is formed in the usual way. Jadi kata negatifnya itu dibentuk seperti menggunakan ini ya, menggunakan have. Ya. Jadi contohnya, I have a bathtub. Aku memiliki bak mandi. Ya, ketika dirubah menjadi menggunakan do not, ya bisa menggunakan have. Jadi I do not have a bathtub. Nah, do not ini bisa disingkat ya menjadi don't. I don't have a bathtub. Jadi kalau dalam conversation ya banyak kata-kata yang disingkat. Jadi dimulai dari do not itu menjadi don't. Ya kalau I will biasanya diconstruct, dipendekin gitu ya. To make it short menjadi I'll. Ya banyak sih contoh-contoh yang lainnya. Ya, selanjutnya kita bisa menggunakan does not ya untuk kata ganti orang ketiga tunggal yaitu she, he, dan it, termasuk juga nama orang seperti Jim. Jadi Jim does not ini bisa disingkat menjadi does not have a bathtub. Jadi does not ini bisa dipendekkan menjadi doesn't ya. Kalau have kita bisa menggunakan have instead of has in the negative. Ya, kalau kalimatnya negatif maka menggunakan have. Kalau kalimatnya positif maka menggunakan has. Jadi bukan hasn't tapi haven't. Contohnya kayak gitu. Heaven. Ya, haven't. Ya, tulisannya bukan haven't tapi haven't gini kan. Bukan hasn't. Ya. Kalau kalimat positif baru pakai hasn't. Bukan pakai hasn't. Kalau kalimat positif baru bisa menggunakan has. Tapi kalau kalimat negatif maka dia berubah yang menjadi haven't. Atau pakai kata do not ya, tambahin do not. Contoh yang nomor 1, ya, I do not have a car. Ya, jadi disingkat do not-nya menjadi I don't have a car. Ya, itu contohnya. Nomor 1 apa? Kalau doesn't terus gimana, Miss? Maksudnya ini jadikan does not gitu apa gimana? Ya, dipendekkan. Ya, jadi kalau Kaleh doesn't have a job. Kalau dipendekkan jadi Berarti Kaleh haven't a dog. Oh, jadi di ini ya. Bukan dipendekkan, tapi di sini kita merubah ya dalam bentuk yang lainnya. Kalau misalnya do not, bentuk yang lainnya apa? I don't have a car. Tapi kalau Kaleh doesn't have a dog, maka bentuk lainnya apa? Kaleh Does not have a dog. have a Gitu. dog. Ya, selanjutnya. Number 2, you do not have a microwave. Berarti you don't have a microwave. Ya. Number 3, Mm-hmm. Greendale doesn't have a church. Church itu apa, Miss? Gereja. Oh ya, Greendale does not have a church. Church, pakai C. Church. Ya. Church. Number 4. Kalau doesn't, jadi does not ya. Does not have a Number 4. church. Number 4, Alisa and Logan do not have a garage. Ya, Jadi Alisa and Logan don't have a garage. Ya, number 5. Number 5, we don't have a yard. We do not have a yard. Ya, we do not have a yard. Sampai sini kira-kira udah paham ya, Kak ya?
Mm-mm. Udah paham sih. Ada pertanyaan nggak? Gak ada, Miss kasih homework dong. Homework. Jadi kalau bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris deh, coba gantian. Ini aja nih ya, Yang mana? bentuk lainnya nih. Sebentar, aku kasih sebentar. Homeworknya aku capture aja ya. Boleh. Ini ada penjelasannya ya di atas. Mm. Oh, oke, nanti aku kirimin deh. Soalnya agak susah ini. Agak nabrak. Ya oke, Miss. Oke, thank you ya Boleh. Kak Titi. Nanti Siap. kalau aku kasih homeworknya bisa selesai besok nggak? Bisa dong. Oke, siap-siap. Nanti aku kirimin ya homeworknya. Thank you so Oke, much Miss. and see you tomorrow. Oke. Bye-bye. Bye.